bisa bertemu lagi di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehat semua? Sehat. Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kita harus mengawalinya dengan doa. Ibu minta salah satu siswa, siapa yang bisa berdoa? Oh iya, Wakika, silakan Wakika. Terima kasih Wakika sudah pas, semua silakan duduk. Baik, aku akan mengecek kehadiran, akan mengecek yang hadir hari ini. Agnes Sawen, Aldi Bawala, tadi ya apa ya? Ya, Angel Latuperisa, Wakika Menyerong. Ya, jadi jumlah semuanya 12, dua yang tidak hadir ya. Jadi ingat ya anak-anak, untuk sikap disiplin kalian salah satunya yaitu kehadiran kalian. Selanjutnya ketepatan mengumpulkan tugas, membagi pengalaman dulu dengan ibu, yaitu tentang membaca cerita pendek. Semua sudah pernah membaca cerita pendek ya? Mungkin di antara kalian ada yang bisa berbagi pengalaman dengan ibu. Katakan, siapa yang bisa angkat tangan? Oh, Mona. Baik Mona, coba silakan berdiri. Silakan Mona. Ini pengalaman yang pernah saya alami itu membaca cerpen tentang judulnya tentang Tokoku Mawarku. Tema dan alur ceritanya. Temanya tentang persahabatan. Saya menarik dan juga ada yang saya sukai, yaitu tokoh yang bernama Dewa. Oh, namanya Dewa. Ya. Ada lagi? Di situ pokoknya ciri-cirinya dia anaknya tinggi, terus anaknya pintar, ada pesan amanat yang tersimpan dalam cerita. Apa kira-kira pesannya? Pesannya tentang tetaplah menjadi sahabat yang baik. Tetaplah menjadi sahabat yang baik. Ya, terima kasih Mona. Beri tepuk tangan dulu untuk pengalaman yang sudah diceritakan oleh Mona. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu punya kutipan dari seorang tokoh motivator. Roni coba baca nyaring. Berdiri kemudian baca kutipan motivasi dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, Mario Teguh. Terima kasih. Video tentang pembahasan materi. Kemudian Ibu mengharapkan kalian dapat menginterpretasikan video yang akan ditayangkan. Siapkan alat tulis, ya, siapkan alat tulis. Jika diperlukan, catatlah garis-garis besar. Pada hari ini, kompetensi dasar 3.9 menganalisis unsur-unsur membangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, penokohan, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Berikut penjelasannya. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Bagaimana? Sudah paham kan apa saja unsur intrinsik dalam cerpen itu? Sekarang, waktunya kalian menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen Sang Ratu Tua dan Cipta yang terdapat dalam LKPD. Silakan membentuk kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya.
Ya, sudah dibagikan ke KPD-nya. Silakan kalian melakukan diskusi tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Serdadu Tua dan Jinnya yang ada dalam KPD. Dari penjelasan tadi, ada yang ingin bertanya, mungkin yang belum paham tentang penjelasan unsur intrinsik tadi. Siapa yang mau bertanya? Ya, Angel, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya apa perbedaannya antara tokoh dan penokohan. Angel sudah mampu untuk menanyakan sebuah masalah. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam sebuah cerita. Tokoh namanya. Kemudian penokohan itu adalah karakteristik atau perawakan dari si tokoh. Masing-masing kelompok silakan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam LKPD cerpen yang berjudul Serdadu Tua dan Jinnya. Ibu berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk kalian saling berdiskusi. Silakan saling bertanya jawab. Ya, cara mengetahui karakter dalam cerpen. Silakan duduk. Untuk menganalisis karakter itu bagaimana ya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dramatik dan teknik analitik. Perawakannya dalam cerita secara langsung. Kemudian yang kedua ada teknik dramatik. Nah, teknik dramatik ini dalam cerpen itu ada tokoh, contohnya namanya Cendana. Cendana mengatakan, wah, saya senang sekali melihat Dewa. Dia itu ganteng, pintar, tinggi, sempurna deh. Karena tadi kalian sudah bisa paham kan bahwa oh Dewa itu dia pintar, oh Dewa itu tinggi, dia baik hati. Bagaimana cara menentukan amanat cerita, Bu? Cara merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Jadi tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Ya, jika ada tema perjuangan kemerdekaan, pasti amanat dalam cerita itu tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Cerpen itu menggunakan alur maju. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Tema yang kami temukan di sini bijaksana dalam mengelola uang kecil. Yang memiliki latar tempat rumah sakit militer, sedangkan di dalam cerita latar rumah sakit militer hanya sebuah deskripsi saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang dibelinya pakai uang
4 tokoh dan masing-masing tokoh memiliki penokohan atau karakter. Baik, saya akan bertanya, mengapa kelompok Kasuari menggunakan sudut pandang ketiga? Intrinsik dari cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Ketika kalian mempelajari unsur intrinsik cerpen, ya, ada manfaat yang bisa kalian dapati ketika mempelajari unsur intrinsik. Salah satunya, ketika kalian membaca cerpen, bukan hanya sekedar membaca, selesai, tutup buku, simpan. Tidak. Manfaat dari mempelajari, menganalisis unsur intrinsik itu, besok-besok kalau kalian mendapati cerpen yang lain, cerpen baru yang akan kalian baca, kalian sudah mampu untuk menganalisis siapa tokohnya, siapa, di mana latar cerita itu, bagaimana suasana cerita itu, waktu yang ada dalam cerita itu. Kemudian silakan kembali ke tempat duduk semula, atur kursi sebelum kita menutup pembelajaran. Terima kasih. Kita sudah selesai membahas secara berkelompok menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Pelajari atau setelah kalian melakukan diskusi tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini angkat tangan. Iya, Angel, silakan Angel. Ya, jadi kesimpulannya dari menganalisis unsur intrinsik cerita pendek, menurut saya unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dan terdiri atas tema, amanat, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, serta sudut pandang. Terima kasih. Pada evaluasi penilaian akhir, nilainya tuntas ya, di atas KKM semua. Ibu akan mengukur ketuntasan kalian dalam materi unsur intrinsik cerita pendek. Ya, aku mau memberikan himbauan pada kalian ya, tetap menjaga kesehatan ya, di mana saja kalian berada. Kita bersyukur sudah bisa melaksanakan tatap muka. Namun kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ingat selalu 3M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tadi Ibu sudah lihat ya, bagus sekali. Di awal kalian sudah mencuci tangan, masuk ke sini menggunakan masker, dan duduk sudah berjarak ya. Terima kasih anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Tetap dalam keadaan sehat. Silakan duduk tenang untuk menunggu guru mata pelajaran naik masuk ke kelas. Selamat siang, silakan ketua kelas siapkan kelas untuk menutup pembelajaran. Tempat siap.